Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa dipertemukan kembali melalui kajian virtual ya. Di kesempatan yang berharga ini kita akan mencoba untuk melanjutkan episode yang pernah disampaikan di pekan yang lalu ya Pak, di hari Senin yang lalu, bukan yang hari Kamis. Kalau yang hari Kamis itu kemarin membahas tentang umur hanya dalam satu pertemuan saja ya, sudah diselesaikan. Nah, sekarang kita melanjutkan ya episode tentang kesempatan terakhir bagi ahli kitab untuk bertaubat. Ini edisi kedua ya. Edisi kedua. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti kenapa materi ini menjadi penting ya? Karena ini menurut para ahli pengkajian perbandingan agama, juga menurut para sarjana Bible, ada dugaan kuat terkait dengan nubuat Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, saya harap kita bisa mengupas tuntas ya tentang ayat-ayat mana saja yang menjadi dugaan ya terkait nubuat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga nanti membahas sedikit tentang respon ya ahli kitab kepada kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti ke depannya materi-materi yang berkaitan dengan subjek ini kita juga akan bahas terkait dengan fenomena kiblat ya. Bapak dan Ibu tidak akan bisa memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini kecuali kita memahami apa yang menjadi takdir daripada kota suci. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu kita tidak akan bisa memahami apa yang sedang terjadi di dunia ini kecuali harus paham apa yang menjadi takdir daripada kota suci, begitu ya. Nah, maka kiblat itu kan ya di antara kota suci yang diberikan oleh Allah. Nanti dibahas insya Allah ya, bagaimana kiblat itu berhubungan erat dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Juga nanti fenomena-fenomena yang terjadi ini ya secara unik ya Bapak Ibu, penolakan ahli kitab kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian pemindahan kiblat dari Yerusalem ke Mekah ya, ditambah nanti syariat-syariat yang lain Bapak, seperti perintah saum Ramadan. Nah, nanti sebentar lagi kita saum Ramadan kan bulan April ya, hanya tinggal beberapa bulan. Nah, juga nanti ditambah ibadah kurban, ditambah hukum rajam, semuanya terjadi di tahun kedua di Madinah. Ya, batas daripada kesempatan terakhir yang saya maksud di dalam judul episode ini, ya, kesempatan terakhir bagi ahli kitab untuk bertaubat, respon mereka bagaimana, itu nanti terlihat di tahun kedua di Madinah, ya. Saat Nabi nanti memindahkan kiblat. Nah, kiblatnya juga pindah di tahun kedua di Madinah. Di tahun kedua di Madinah pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan syariat-syariat yang membedakan ya. Syariat yang membedakan umat Islam dengan ahli kitab begitu. Yang asalnya dulu syariat-syariat itu sama. Seperti misalkan berkiblat ke Yerusalem ya. Nabi Muhammad SAW itu berkiblat ke Yerusalem Bapak ya, ke Bait Hamikdas. 13 tahun di Mekah ya, itu ngiblat ke Yerusalem. Kemudian 13 tahun di Mekah Nabi juga menerapkan hukum rajam begitu ya. Hukum rajam bagi orang yang berzina sesuai dengan hukum Torah itu. Ya, jadi hukum-hukum Al-Qur'an yang sama dengan hukum-hukum Torah ya, kitab-kitabnya Yahudi. Kemudian setelah di Madinah Nabi pun perintahkan untuk saum 10 Muharram ya. 10 Muharram itu saum Asyura yang nantinya Nabi tambah dengan tanggal 9 ya menjadi Tasu'a Asyura. Itu semuanya
diganti oleh Allah pensyariatannya, ya kiblat dari Yerusalem jadi ke Mekah, kemudian hukum rajam jadi ada hukum cambuk, hukum jilid ya. Nah, dan kemudian saum yang asalnya 10 Muharram itu wajib menjadi sunnah ya. Nanti ada saum yang lain Ayyamul Bid yang juga asalnya wajib menjadi sunnah karena umat Islam diberi saum yang lebih hebat yaitu saum bulan Ramadan. Nah, semuanya itu di tahun kedua di Madinah. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa bersabar ya untuk mengkaji keunikan fenomena yang terjadi di tahun kedua di Madinah ya, yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk diantaranya merubah syariat-syariat yang asalnya sama dengan ahli kitab. Ya, hukum-hukum yang asalnya sama dirubah itu semuanya. Semuanya di tahun kedua di Madinah. Nah, nanti sambil ya ini kan Januari sekarang kita ya, Februari, nah, Maret itu di bulan Maret insya Allah kita full membahas saum ya Pak, membahas saum Ramadan. Wah, luar biasa sekali bagaimana para ulama apa ya, ternyata di dalam kitab Yahudi dan Nasrani pun ada perintah untuk ibadah saum di bulan 9. Nah, bulan 9 itu kan kalau dalam penanggalan bulan Yahudi pun ada perintah saum di bulan 9. Wah, mohon maaf ya terputus ya. Saya sedang di Teu aya suantenanya. Suantana teu kaluar. mohon maaf ya Bapak sebentar ini koneksinya tidak stabil. Coba sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini sedang di setting dulu supaya tidak putus lagi nih. Ya, mangga Ustad, mangga. Atur nuhun Bu Haji, punten. Ya, kita coba dulu sambil jalan ya. Nanti kalau ini putus lagi mohon maaf nih. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita membaca di dalam surah Ali Imran ayat 187. Ini terkait dengan mitsak ya. Mitsak pernah saya jelaskan adalah pengumuman terhadap perjanjian, begitu. Kalau perjanjiannya namanya ahdun. Ingat ya, Allah itu punya perjanjian namanya ahdun, suka disebut ahdullah begitu. Nah, perjanjian itu terkait dengan tujuan untuk apa makhluk diciptakan. Manusia diciptakan dan jin kan untuk beribadah. Itu ahdun ya, perjanjian Allah. Nanti ahdun Allah kepada malaikat beda lagi. Ahdun Allah kepada hewan, kepada tumbuhan beda. Nabi mengatakan di dalam hadis,
Kulun muyasarun lima khuliqalahu. Semuanya sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan begitu. Itu ahdun. Jadi kalau misalkan hewan yang ditakdirkan hidup di dalam air, maka sudah diciptakan sebagaimana ya mestinya dia bisa hidup di dalam air tanpa kesulitan. Ada hewan yang diciptakan untuk berlari, untuk terbang, ya, memanjat dan seterusnya. Itu ahdun bagi hewan. Sedangkan ahdun bagi manusia, kita tidak diciptakan untuk hidup di bawah air, tidak diciptakan untuk berlari kencang, tidak diciptakan untuk terbang di udara, ya. Nah, karena kita tidak punya insang, tidak punya telapak kaki seperti kuda yang kuat, ya, dan juga tidak punya sayap. Nah, kita ini diciptakan untuk ibadah. Itu ahdun, ya. Nah, ahdun ini ketika diumumkan oleh Allah, diberitahukan begitu, diteguhkan, ditetapkan, disebut misak begitu, ya. Misak itu peneguhan terhadap ahdun, perjanjian Allah. Nah, ternyata ahdun itu ada kepada manusia secara umum, yaitu untuk beribadah. Nanti ada ahdun, ya, misak itu kepada para nabi supaya membantu Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya. Nah, yang ketiga ada juga misak kepada ahli kitab, ya. Saya ulangi, misak perjanjian Allah itu ada kepada manusia secara umum, ya, untuk beribadah kepadanya. Itu yang kita sudah bersyahadat di alam ruh itu, ya, itu misak. Kemudian ada dari manusia dipilih 124.000 orang nabi dan rasul. Misak kepada nabi dan rasul adalah untuk menerima Nabi Muhammad sebagai nabi akhir paling mulia, beriman kepadanya dan membantunya. Nah, yang ketiga, misak atau perjanjian Allah kepada ahli kitab ini, ya. Bagaimana bisa Allah mengambil perjanjian kepada ahli kitab? Nah, singkat ceritanya, para ulama ahli tafsir menjelaskan, para nabi yang diutus itu, mereka sudah berjanji untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Masih ingat kan? Surah Ali Imran ayat 81. Ya. Nah, ketika mereka sudah berjanji kepada Allah untuk membantu Nabi Muhammad, tetapi ternyata ketika diutus ke dunia, mereka tidak bertemu Nabi Muhammad. Ah, pertanyaannya bagaimana caranya mereka tidak sejaman dengan Muhammad tapi sudah berjanji, sudah menyanggupi untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Ya, jawabannya tidak ada cara lain kecuali mereka memberikan nubuat atas kedatangan Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu setelah mereka hidup lalu sadar, oh, saya tidak sejaman dengan Muhammad itu. Lalu mereka memberikan amanah kepada umatnya. Ingat, nanti akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Begitu. Para nabi itu semuanya menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, dan itu yang coba kita bahas di pekan lalu, dan nanti kita lanjutkan pembahasan itu di pekan selanjutnya, ya. Nah, maka nubuat Nabi Muhammad SAW itu diterima oleh umat-umat para nabi terdahulu. Siapa umat-umat para nabi terdahulu ini? Kalau umat Nabi Musa, ya Bani Israel. Ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap nubuatan ini sepeninggal Nabi Musa di kalangan Bani Israel? Nah, nanti kan kalau Nabi Daud punya kitab Zabur, juga memimpin kerajaan Yudea, orang-orang Yahudi. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga nubuatan ini sepeninggal Nabi Daud alaihissalam? Nanti Nabi Isa alaihissalam pun datang, membawa kitab Injil, beliau pun menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nubuatan ini sepeninggal Nabi Isa? Maka yang bertanggung jawab terhadap nubuatan kedatangan Nabi Muhammad sepeninggal nabi-nabi mereka yang terdahulu itu adalah para ahli kitab. Makanya Allah punya janji dengan ahli kitab melalui lisan para nabi mereka. Bahwasanya Allah di sini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsak, ya, peneguhan perjanjian itu kepada orang-orang yang kami berikan kitab, ya.
Apa isinya perjanjian Allah dengan ahli kitab melalui lisan para nabi itu? Latubayyinunnahu linnas. Supaya mereka menceritakan kepada orang-orang. Wala taktumunahu, dan jangan pernah menyembunyikannya. Kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak boleh disembunyikan. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Itu yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah kan? Innaladina alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab itu, ahli kitab ya, Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Nah, jadi tidak boleh disembunyikan. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, tetapi mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, washtarau bihi samanan qalila, dan mereka menukar spesifik membahas tentang sikap ahli kitab kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus. Padahal beliau sudah ditunggu-tunggu oleh mereka, ya. Kedatangannya itu ya sebagai kesempatan terakhir untuk kembali kepada keridhaan Allah. Nah, ya putus lagi Pak ya. Insya Allah ini sekarang sudah dibetulkan ya, sudah stabil. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak putus lagi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Harusnya ini tidak menjadi penghalang atau pengganggu ya. Nah, kita tetap fokus ya Bapak Ibu ya. Lihat Bapak di surah Al-Baqarah 101 ya. Al-Baqarah 101 menyebutkan secara tegas, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Ketika Rasul itu datang ya kepada mereka, musaddiqun lima ma'hum, membenarkan apa yang ada ya, membenarkan apa yang ada pada diri mereka begitu, atau yang ada di antara mereka, maksudnya isi kitab suci ya. Nabata fariqum minalladzina utul kitaba kitaballah. Sebagian orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka. Ini bahasa untuk menunjukkan mereka ingkar janji begitu ya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat bagaimana bangsa Yahudi kecewa ketika Nabi Muhammad SAW itu bukan dari golongan Bani Israel ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menjelaskan kepada Bani Israel atau kepada Yahudi kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, padahal ciri-cirinya sudah jelas ya, mereka pun tahu seperti mengenal anak mereka sendiri, lalu kenapa tidak diikuti? Jawaban terakhir yang mereka suguhkan pasti terkait dengan nasab, keturunan. Mereka mengatakan Muhammad itu turunan Ismail, sedangkan kami turunan Ishak. Muhammad apakah nabi yang benar? Mereka jawab, iya benar, tetapi nabi untuk kaum Ismail, bukan nabi untuk kami, begitu. Nah, hal ini kan bisa dibantah. Saya pernah menjelaskan bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW itu masih tersambung nasabnya kepada Bani Israel. Kalau Bapak Ibu mau meneliti ya, Nabi itu punya nenek buyut. Ya, nenek buyut Nabi itu
adalah seorang Yahudi Madinah. Dan itu dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, ya. Imam At-Tabari menjelaskan di dalam kitabnya Tarikh Ari. Nabi punya bapak namanya Abdullah, gitu kan? Ya. Abdullah punya bapak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya lagi bapak itu adalah Hashim. Maka berarti kalau Abdullah itu bapak Nabi, Abdul Muthalib adalah kakek, Hashim itu buyut kan, kakek buyut Nabi. Nah, kata Imam At-Tabari di dalam kitab tarikhnya, Hashim ini pemuda dari Mekah menikahi perempuan gadis dari Madinah. Namanya Salma binti Amr. Salma binti Amr adalah perempuan dari kalangan Banu Najjar. Imam At-Tabari menyebutkan dia dari Bani Najjar. Kalau benar, Bani Najjar itu Yahudi Madinah. Kalau Salma binti Amr benar-benar dari Bani Najjar, wah ini data yang luar biasa. Karena Bani Najjar itu adalah salah satu di antara suku Yahudi di Madinah. Dari mana kita bisa tahu? Bapak Ibu akan baca Piagam Madinah. Piagam Madinah kan undang-undang pertama yang tertulis ya. Yang Nabi Muhammad SAW buat itu 45 pasal terkait dengan aturan bagaimana umat Islam dan bangsa Yahudi harus bersama-sama hidup berdampingan dan menjaga kedamaian di kota Madinah. Nah, di pasal keberapa itu disebutkan, dan untuk Yahudi Bani Najjar, disebutkan itu oleh Nabi sendiri, dituliskan oleh sekretaris Nabi ya. Jadi Bani Najjar adalah bangsa Yahudi yang ada di Madinah. Tetapi bukan Yahudi yang membangun benteng-benteng itu. Kalau Yahudi yang membangun Banu Quraizoh, bisa dipahami ya, di slide ini ada. Ini. Oh, ini kan perbedaan dulu nasab ya. Lihat Bapak Ibu. Jadi turunan keturunan Bani Israel ya. Nasab Bani Israel itu tersambung kepada Yakub alaihissalam karena mereka adalah 12 putra Yakub. Dan Yakub alaihissalam itu putra dari Ishak alaihissalam, dan Ishak adalah saudara tiri Ismail alaihissalam. Saudara satu bapak. Ya. Satu bapak beda ibu begitu ya. Nah, maka dari jalur Ismail lahirlah bangsa Arab, dari jalur Ishak lahirlah Yakub ya. Nah, ini Yakub nanti punya dua istri yaitu Siti Laia dan Siti Rahel alaihimassalam. Dan dua hamba sahaya Bilha dan Zilfa. Ini adalah hamba sahayanya Leia dan Rahel. Dari 4 perempuan nih, Yakub punya 12 anak. 2 istri asli, 2 hamba sahaya begitu, ya. Nah, maka dari sinilah lahir 12 putra Yakub yang semuanya laki-laki. Ada Ruben, Simon, ya, Lewi, Yuda, dan Naftal begitu. Zad, Asher, kemudian Issakhar, Zabulon, Yusuf, Nabi yang tampan itu. Kemudian Bunyamin atau Benyamin, ini si bungsu. Nah, setiap satu anak Nabi Yakub ini melahirkan suku yang keturunannya banyak. Maka anak dari Nabi Yakub ini namanya dijadikan nama suku begitu. Seperti putra pertama Ruben melahirkan suku bangsa Rubini, ya. Simon melahirkan suku bangsa Simeoni. Lewi melahirkan suku bangsa Lewiyah. Dari sini Nabi Musa lahir, Nabi Harun lahir, ya, dari suku Lewi. Lalu ada Yuda atau Yahud, ini melahirkan suku bangsa Yahudi, begitu. Jadi kalau ada yang bertanya apa bedanya, salah satu suku di Bani Israel, ya. Salah satu suku di Bani Israel dari putra keempat Nabi Yakub. Nanti ada suku Dani, suku Naftali, suku Zadiani, suku Asheri, ya, suku Issakhar, Zabulani, kemudian suku Eosofi. Nanti dari sini lahir Nabi Yusa atau Yosua, ya, Yusa bin Nun yang menjadi murid Nabi Musa itu, ya.
Nah, lalu lahir suku Benyamin, ya, Bunyamin. Nah, inilah Bani Israel, Bapak dan Ibu sekalian. Maka mereka menolak Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu nih ketika Nabi hijrah ke Madinah, Bapak Ibu, ya, Yahudi yang sombong tadi saya katakan membangun benteng itu Banu Nadir, Banu Koinuko, Banu Quraizoh, ya. Sedangkan Bani Najjar yang tadi adalah sukunya nenek buyut Nabi Muhammad, itu Yahudi yang berbaur, bukan Yahudi yang membuat benteng. Bisa dipahami ya? Jadi Yahudi di Madinah itu banyak sekali Bapak. Ya, tidak hanya Nadir, Koinuko, dan Quraizo. 3 Yahudi itu kenapa populer namanya? Karena mereka Yahudi yang hebat-hebat membangun benteng sendiri, bisa sampai tidak keluar itu dari bentengnya berbulan-bulan. Bisa hidup di dalam benteng tanpa ya jadi terisolasi begitu ya, tanpa ada interaksi dengan dunia luar. Itu selama berbulan-bulan bisa. Sedangkan Bani Najjar yang menjadi suku dari nenek buyut Nabi Muhammad yaitu Salma binti Amr ya, itu adalah Yahudi yang berbaur dengan kaum Khazraj. Kan di Madinah itu ada kaum Khazraj, ada kaum Aus yang nantinya jadi sahabat Ansor. Bisa dipahami ya? Nah, begitu ya. Jadi mereka menyaksikan sendiri ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mereka mengetahui bahwa satu Nabi masih berkiblat ke Bait Hamikdas atau Baitul Maqdis. Itu kan tanda yang jelas. Tanda yang jelas bahwa Muhammad ini diutus dari Tuhan yang sama yang mengutus Musa, Daud, Sulaiman, dan Isa alaihissalam. Ya, kenapa Muhammad berkiblat ke Baitul Maqdis? Itu kan kalau dulu Pak, zaman dulu ya, mengikuti kebiasaan satu kaum itu kan gengsi Pak. Kalau Nabi Muhammad ingin jadi pemimpin yang mandiri, ya, kenapa Nabi tidak berkiblat dari awal saja ke Ka'bah begitu? Kenapa Nabi berkiblat dulu ke Yerusalem? Karena perintah Allah begitu, ya. Jadi Nabi kita lama 13 tahun di kota Mekah, ditambah tahun pertama di Madinah. Kalau tidak salah di Madinah itu kurang lebih 17 bulan, Pak ya. Jadi lebih dari setahun, ya. 17 bulan sebelum pindah kiblat ke Mekah. Ya. Nah, dan anehnya justru perpindahan kiblat ini sudah disebutkan oleh Nabi Isa sendiri. Di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus pernah ditanya oleh perempuan Samaria, kemana kita harus menghadap beribadah? Ini Bani Israel sudah berpecah belah, ya. Yahudi sudah berkiblat, ada yang ke utara, 10 suku itu ke Samaria, kiblatnya di Bukit Gerizim. Ada yang berkiblat ke Yerusalem, ya, di Palestina. Perempuan ini bingung bertanya kepada Yesus Kristus, kepada Nabi Isa Al-Masih, kemana sebenarnya kami harus menghadap ibadah. Kata Nabi Isa, dengarkan wahai perempuan, akan datang satu masa di mana kamu tidak akan menyembah Tuhan Bapa di sini atau di Yerusalem. Tidak di Gerizim, di Samaria, ataupun tidak di Yerusalem. Artinya Nabi Isa mengisyaratkan kiblat akan pindah ke tempat lain yang tidak dikenal oleh Bani Israel, dan itu tertulis di dalam Injil Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes. Ini masalah kiblat Bapak Ibu. Jadi kiblat Nabi Muhammad SAW pernah ke Yerusalem menghadap, bahkan ketika datang ke Madinah itu Nabi terang-terangan menghadap. Nanti kita lihat petanya ya. Kita lihat petanya bagaimana Nabi itu ketika di Madinah itu berbeda dengan kondisi ketika Nabi masih di Mekah. Kalau masih di Mekah, Nabi bisa berpura-pura menghadap Ka'bah, padahal menghadap Yerusalem. Jadi Nabi menghadap Yerusalem, tapi sholatnya di belakang Ka'bah begitu. Jadi seolah-olah menghadap Ka'bah, padahal menghadap Yerusalem. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, Ka'bahnya dibelakangi. Karena Mekah itu ada di belakang, di selatan. Sedangkan Madinah ada di tengah, Yerusalem ada di utara. Jadi dari Madinah menghadap langsung ke Yerusalem. Semakin jelaslah bahwa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ya, menghadap ke Yerusalem, semakin diolok-olok, semakin diejek oleh Yahudi. Ya, Muhammad mengikuti kiblat kami begitu, ya. Nah, itu. Jadi mereka menyaksikan bahwa Nabi Muhammad masih
berkiblat ke Yerusalem setelah hijrah ke Madinah pada 17 bulan pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad pun saum di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ini para sahabat saum ya, wajib dulu saum ini sebelum ada nanti diganti dengan saum Ramadan. Kemudian Nabi pun menerapkan hukum rajam yang ternyata sama dengan hukum Tauratnya Nabi Musa. Kalau ada orang yang berzina, itu dirajam. Belum ada hukum cambuk waktu itu. Ya, nanti di tahun kedua ini semuanya dirubah oleh Allah. Kiblatnya dirubah, saumnya dirubah, hukum untuk orang berzina pun nanti ditambah dengan hukum cambuk ya, hukum jilid begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu poin penting pertama. Ya, Yahudi Bani Israel dari Madinah menyaksikan 3 syariat. Saya temukan baru 3 yang sama dengan syariat Taurat mereka tentang kiblat, tentang saum 10 Muharram, dan tentang hukum rajam. Ya, nah ditambah Nabi pun membuat piagam Madinah ini. Di antara isi perjanjiannya pasal 1, nah bahwa bangsa Yahudi dapat hidup damai bersama kaum muslimin. Ini toleransi dalam muamalah. Silahkan. Toleransi dalam muamalah bebas selama tidak menginjak perkara haram, boleh silahkan. Tapi kalau toleransi dalam akidah dan ibadah tidak boleh, itu ketat ya. Jatuh hukum lakum dinukum waliyadin. Kalau toleransi dalam akidah dan ibadah itu sebatas membiarkan. Mereka ibadah seperti apa, merayakan apa, biarkan saja, sudah begitu. Tidak usah mengucapkan selamat. Ya, itu toleransi dalam akidah ibadah. Kalau ini, piagam Madinah ini toleransi Nabi dalam muamalah, kehidupan sehari-hari. Ini longgar, ya, karena pokok asal muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang melarang. Tidak boleh nanti toleransi dalam muamalah, kita minum-minum alkohol, misalkan minum bir dengan orang kafir, kalau itu tidak boleh, sudah menginjak perkara haram, ya. Nah, maka mereka hidup damai beserta kaum muslimin, bebas menjalankan peribadatannya masing-masing sebagai kafir dhimmi, kafir yang hidup di bawah perlindungan kekuasaan Islam. Ya. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi harus saling menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Kalau ada yang menyerang Madinah, maka harus ya, untuk melindungi kesucian kota Madinah. Ini saya kutip 5 poin. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi saling menasehati dan saling menolong dalam melaksanakan kebajikan dan keutamaan. Ya, ini saran perintah dari Nabi. 4, bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh pihak yang terikat dengan perjanjian ini. 5, siapa saja yang tinggal di dalam atau sekitar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang yang zalim. Nah, ini kan sudah diketahui ada pengecualian. Jadi Nabi membuat undang-undang untuk saling melindungi, saling membantu, ya, menjaga kehormatan, kecuali orang yang zalim dan bersalah. Artinya yang zalim itu kan yang melanggar, ya. Kalau ada orang yang melanggar, maka dia zalim. Nah, ya. Jadi kalau zalim itu nanti kena hukuman. Ya. Jadi jangan menyalahkan Nabi Muhammad SAW menghukum Yahudi-Yahudi di Madinah dulu, karena mereka melanggar akhirnya. Kan banyak orientalis-orientalis barat yang mengkritik kenapa Muhammad tidak berlaku adil kepada Banu Quraizoh, gitu kan? Ku Nabi ta Banu Quraizoh dipenggal, ya. Dipenggal kepalanya. Karena dulu Banu Quraizoh membahayakannya, sebab Allah menjadi pelindung bagi orang yang baik dan berbakti. Ini sudah pada paham, ya, sudah sama-sama tahu isi perjanjian ini antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana respon Yahudi terhadap piagam Madinah? Ini yang kelewatan. Yang pertama, mereka sering mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan menuduh bahwa Islam yang dibawa Nabi hanyalah jiplakan dari agama mereka. Itu sudah sering, ya.
sudah sering diterima oleh Nabi ejekan seperti itu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga dituduh sebagai nabi palsu yang haus kekayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, mereka juga melakukan pelanggaran perjanjian damai dan percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Ini yang keterlaluan. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dicoba untuk ditimpakan batu besar dari atas, ya, dari atas itu rumah mereka. Tetapi Nabi mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi tahu, ya, sehingga rencana pembunuhan itu gagal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang melatar belakangi kenapa mereka mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada kasus tragedi di pasar Yahudi Koinuko, ya. Jadi Banu Koinuko itu menguasai pasar di pasar Koinuko yang dulu melihat sahabiat perempuan, ya. Sahabat Nabi perempuan yang sedang belanja di pasar Koinuko, ya, karena mungkin perempuan itu entah bagaimana, mungkin menarik atau bagaimana, sehingga bajunya itu dicantolkan, dikaitkan begitu, ya, dikaitkan. Jadi si perempuan ini ketika sedang menghadap ke arah semacam toko atau warung, ujung gamisnya itu dikaitkan, Pak, ya. Ini keterlaluan. Nah, maka ketika sahabiat perempuan ini berbalik badan mau pergi, itu tersingkap auratnya begitu. Nah, kalau orang Sunda bilang mah disingsatkeun gitunya. Karena dikaitkan, lalu ketika dia pergi otomatis nyingsat gitu, Pak, ya, tersingkap auratnya. Nah, maka mereka tertawa terbahak-bahak. Orang-orang Yahudi ini tertawa terbahak-bahak, ya. Ini maaf, kelewat. Orang Yahudi ini tertawa terbahak-bahak, lalu ada sahabat Nabi laki-laki yang melihat kejadian itu langsung memukul Yahudi. Jadi di sekitaran itu ada laki-laki sahabat Nabi yang melihat, ya, bagaimana mereka melecehkan perempuan muslimah. Lalu sahabat ini saya tidak tahu namanya karena di riwayat tidak disebutkan nama sahabat ini. Karena dia wafat nanti di sini. Sahabat ini dia memukul, ya, orang Yahudi yang jahil itu. Lalu akhirnya sahabat yang laki-laki ini dia dikeroyok massa, ya, oleh orang-orang Yahudi sampai wafat begitu radhiyallahu anhu, ya. Dengan kewafatan inilah maka Yahudi melanggar piagam Madinah, ya. Satu, dia sudah melecehkan muslimah. Dua, dia sudah membunuh sahabat Nabi. Maka Nabi SAW marah, lalu meminta support dulu, ya. Sebelum menangani Koinuko ini yang kelewatan, Nabi meminta support dari Banu Nadir, sesama Yahudi. Nah, ketika Nabi berkunjung ke Banu Nadir inilah untuk bernegosiasi bagaimana harusnya, ya, bersikap kepada Banu Koinuko. Nabi Nabi mengalami percobaan pembunuhan, ya. Begitulah singkat ceritanya, ya. Tentu saja kisahnya panjang sekali ini. Cuman poin pentingnya begitu. Jadi Banu Koinuko melanggar dengan cara membunuh sahabat Nabi, Banu Nadir melanggar dengan cara mereka menjanjikan pertolongan kepada Nabi tetapi malah melakukan percobaan pembunuhan, ya. Akhirnya Bapak dan Ibu, Banu Nadir dan Banu Koinuko diusir oleh Nabi, ya, diperangi. Nabi membentuk pasukan, ya. Waktu itu Nabi pergi saja begitu dari Banu Nadir, ya. Karena tahu mau ditimpa batu dari atas, Nabi pergi saja. Tadinya Nabi duduk-duduk begitu di teras, ya. Nabi datang bersama Abu Bakar, bersama Umar begitu, radhiyallahu anhuma. Tapi Nabi tidak berbicara apa-apa setelah menerima wahyu, tahu beliau sedang dicobai percobaan pembunuhan, ya. Maka Nabi pergilah, ya. Langsung pergi. Nah, Abu Bakar ini keheranan dulu. Kenapa Nabi pergi tanpa ada kata-kata, ya? Lalu ketika diikuti, Abu Bakar pun pulang. Ternyata Nabi sudah ada di sekitaran Masjid Nabawi, sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Banu Nadir, ya.
Banu Nadir. Akhirnya Nadir dan Koinuko diusir oleh Nabi dari kota Madinah ini. Ya, diusir dari kota Madinah. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja ini saya ambil singkat ceritanya saja ya. Setelah pengusiran Banu Nadir dan Koinuko itulah kedua suku Yahudi tersebut mencoba untuk membalas dendam. Ya, balas dendam dengan cara mereka mengumpulkan pasukan dari kaum musyrikin Mekah, ya, dari suku-suku di sekitaran itu yang memusuhi Islam, seperti Bani Gatafan begitu, ya, dikumpulkanlah banyak orang-orang dari berbagai macam suku yang memusuhi Islam sampai terkumpul sekitar 10.000 pasukan. Nah, maka koalisi pasukan inilah yang nantinya menyerang kota Madinah, diprakarsai oleh Yahudi Banu Nadir dan Banu Koinuko, ya. Mereka menyerang Madinah dan Nabi melakukan pertahanan yang dikenal dengan perang Khandaq itu, perang parit. Nah, perang parit ya. Nah, nanti oleh Nabi didoakan kepada Allah supaya mereka porak-poranda dan itu terjadi. Nah, di perang parit inilah, di perang Khandaq inilah, satu suku Yahudi yang punya benteng yang tersisa, tadi kan Banu Koinuko, Banu Nadir, Banu Quraizoh. Koinuko, Nadir sudah diusir. Ini satu lagi, Quraizoh. Quraizoh membuka benteng, padahal Nabi sudah buat parit kan untuk pertahanan. Ini Quraizoh malah membuka bentengnya karena terbujuk oleh Nadir dan Koinuko. Buka benteng kamu, kami harus masuk ke kota Madinah. Kalau benteng kamu dibuka, Muhammad dan penduduk Madinah pasti binasa. Kita pasti menang begitu. Maka dibukalah benteng mereka itu ya. Tetapi ya singkat cerita lah, Bapak dan Ibu nanti bisa baca sendiri ya kisah perang Khandaq. Qadarullah, mereka selamat dari, ya, penduduk Madinah selamat dari upaya pengkhianatan Quraizoh itu. Sehingga Nabi pun ketika mengetahui hal tersebut, Nabi marah ya kepada Banu Quraizoh. Dan waktu itu Nabi menyuruh para sahabat untuk mendatangi benteng mereka dan memutuskan hukum di sana. Selesai perang ya. Selesai perang, Nabi menyuruh datang ke benteng mereka, nanti diputuskan hukum di sana. Ternyata wahyu yang turun adalah tidak boleh memaafkan. Ya, tidak boleh memaafkan mereka. Karena ini pengkhianatan besar ya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada piagam Madinah, pada perjanjian yang sudah disepakati. Ya, akhirnya kan Nabi menghukum mereka dengan memenggal laki-lakinya. Ya, nanti perempuan-perempuannya dijadikan tawanan, ada yang dinikahi oleh para sahabat ya. Nah, tetapi kalau laki-lakinya itu dipenggal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi bangsa Yahudi di Madinah sudah menolak ya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud adalah Banu Nadir, Banu Koinuko, dan Banu Quraizoh. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan rahmatnya. Inilah yang saya sebut dengan kesempatan terakhir bagi ahli kitab untuk bertaubat. Dulu pernah ditolak nih oleh ahli kitab, kesempatan terakhir itu. Sebetulnya kesempatan terakhir itu sekarang pun masih ada. Selama ahli kitab ini hidup di dunia, mereka masih punya kesempatan untuk beriman kepada Nabi Muhammad kan? Ya. Tetapi yang sedang kita bahas adalah respon angkatan awal ya. Respon daripada angkatan pertama ahli kitab yang bertemu Nabi Muhammad secara langsung di kota Madinah, ternyata mereka melakukan pengkhianatan. Dan disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan rahmatnya. Pertama, turun surah Al-Baqarah ayat 144 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk pindah kiblat. Pindah. Ya. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihat wajahmu ditengadahkan ke langit. Falan waliyannaka kiblatan tardoha, supaya kamu mendapat kiblat yang kamu ridhoi, ya, kamu ingin punya kiblat sendiri. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Sekarang hadapkanlah wajahmu ke Masjidul Haram, ke Mekah pindah ya. Lihat ini petanya Bapak Ibu, coba lihat. Ini peta ya tentang Hijaz ya, Madinah, Mekah. Lihat ini saya pakai pointer ya. Ketika Nabi di Mekah ini
Nabi bisa sholat menghadap Yerusalem. Ini kan Al-Quds ada di sini ya. Ini Al-Quds ini, Yerusalem, Baitul Maqdis. Ketika di Mekah, Nabi bisa sholat menghadap ke Yerusalem, tapi sholatnya di belakang Ka'bah. Anggaplah bulatan ini ya, lingkaran merah ini itu Ka'bah. Jadi Nabi sholat di sini. Kalau Bapak dan Ibu sedang umroh atau haji di Masjidil Haram, sedang tawaf ya, Bapak dan Ibu akan menemukan sudut ini di antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad. Disitulah Nabi sering sholat ya, di antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad. Di situ. Itulah sudut yang menghadap ke utara. Wallahu a'lam ya. Ini hanya perkiraan kasar saja begitu. Nah, ini menghadap ke utara, Nabi suka sholat di belakang Ka'bah. Maka seolah-olah Nabi menghadap Ka'bah begitu, ya. Nah, lihat Bapak Ibu, tapi ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, maka di Madinah Ka'bah itu dibelakangi. Kan Nabi tidak bisa menghadap ke Ka'bah ya. Berpura-pura seperti itu. Tetapi di Madinah Nabi terang-terangan langsung menghadap ke Yerusalem. Dan inilah yang menjadi olok-olok dari Yahudi kepada Nabi. Ya. Nah, maka Allah memerintahkan untuk pindah kiblat, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kiblat itu pindah, yang kedua kata para ulama ahli tafsir, yang dirubah oleh Allah adalah hukum rajam. Ya, hukum rajam pun ditambah dengan hukum jilid. Ada ulama yang mengatakan ditambah, ada ulama yang mengatakan dirubah. Jadi sebetulnya rajam itu ada tidak ini ya, tidak sama ya pendapatnya. Ada yang mengatakan rajam ini masih harus dilakukan, ada juga yang tidak begitu ya. Karena sudah diganti dengan hukum cambuk. Ada juga yang mengatakan dua-duanya berlaku. Rajam untuk pejinah yang sudah menikah, cambuk untuk pejinah yang masih bujang, begitu ya. Nah, turun surah An-Nur ayat 2, Allah berfirman az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma, begitu ya. Jilidlah mereka berdua, cambuk begitu. Yang ketiga, syariat saum ini. Yang asalnya Nabi saum 10 Muharram. Dan itu sama dengan saumnya orang Yahudi. Yahudi menyebutnya saum Yom Kippur ya. Atau perayaan hari raya Yom Kippur ya. Saumnya dari tanggal 9 begitu. Iya ya. Dari malam tanggal 10 begitu ya. Dari malam tanggal 10, bukan dari maghrib begitu. Dari maghrib ke maghrib ya. Yahudi itu. Nah, makanya Nabi memerintahkan kita untuk saum dari tanggal 9-nya. Dari tanggal 9 di maghrib ya. Tanggal 8 begitu. Karena kan menghitung waktu dengan kalender bulan itu awal hari dihitung dari maghrib. Jadi tanggal 9 itu dimulai dari tanggal 8 waktu maghrib ya. Saum begitu. Nah, ini diganti syariat saum itu dengan surah Al-Baqarah 183, 185 ya, dengan syariat saum Ramadan, saum di bulan 9. Sebetulnya ini bukan saum yang baru juga, Pak, tetapi yang sudah hilang begitu. Ya. Sudah hilang syariat ini oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dimunculkan kembali dan itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana saat itu orang Yahudi dan Nasrani sudah tidak mengindahkan saum bulan 9. Padahal di kitab mereka ada perintahnya tuh. Disebutnya Bekodes hatta syi'id ya. Kuduskanlah bulan 9. Qur'u som. Serulah mereka untuk melaksanakan saum begitu ya. Ada saum di bulan 9. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ketiga hukum di atas diganti oleh Allah secara bersamaan, ya. Pemindahan kiblat ke Baitullah, kemudian hukum rajam jadi ada hukum cambuk, ya, dan syariat saum menjadi di bulan Ramadan, sehingga saum yang lain menjadi sunnah, hanya Ramadan yang wajib. Itu semuanya terjadi secara bersamaan, yaitu pada tahun kedua Hijriah di kota Madinah ya, kota Madinah. Inilah yang disebut dengan pemutusan rahmat. Jadi kesempatan terakhir untuk bertobat itu mereka sudah buang ya, begitu saja. Sudah
sudah disia-siakan begitu oleh angkatan pertama nih. Ya, kalau sekarang ada ahli kitab hari ini angkatan akhir sekarang ya angkatan kholaf, mereka masih bisa punya kesempatan sampai kapan? Sampai ajal belum menjemput dan juga sampai Nabi Isa alaihissalam belum turun. Kalau Nabi Isa alaihissalam sudah turun, maka kesempatan untuk beriman itu sudah tidak ada bagi mereka. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam nanti ya di esok hari, di kedatangannya yang kedua, itu tidak akan menjadikan kesempatan itu berlaku bagi mereka. Ya, kedatangan Nabi Isa menjadikan kesempatan itu basi, sudah tidak bisa berlaku. Nabi Isa akan menghukum mereka. Dengan cara apa? Wallahu alam. Lihat saja nantilah. Ya, kalaupun disampaikan sekarang nanti dikira kita ini penyebar ujaran kebencian begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka juru selamat terakhir sang nabi, sang rasul ya, yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, Nabi Yakub menyebutnya Shiloh ya, seorang rasul. Nabi Isa menyebutnya Ahmad. Di dalam Injil Barnabas malah disebut Muhammad ya. Nabi Hagai menyebutnya Himada yang membawa shalom. Nabi Yesaya menyebutnya orang yang diberi kitab tapi tidak bisa membaca ya. Ketika diberi kitab dia menjawab, saya tidak dapat membaca. Nabi Musa alaihissalam menyebutnya dia adalah rasul dari kalangan saudaramu dan dia sama seperti aku. Nah, umatnya banyak dan dia punya kitab suci. Ini tidak ada pribadi lain ya. Kalau dari golongan saudara Bani Israel berarti kan Bani Ismail ya, Bani Arab ya begitu. Nah, maka Nabi Muhammad SAW yang sudah dijanjikan itu ditolak ya, sehingga satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk mencari juru selamat adalah terkait dengan Al-Masih yang dijanjikan oleh Nabi Daniel. Masih ingat ya? Bapak Ibu masih ingat Al-Masih yang dijanjikan oleh Nabi Daniel itu ya sudah datang dan itulah Nabi Isa alaihissalam, tetapi mereka juga menolaknya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memutuskan rahmat. Al-Masih ditolak, nabi terakhir pun juga ditolak ya. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan rahmat kepada bangsa Yahudi ya, kepada bangsa Bani Israel ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala nanti memenuhi janjinya untuk melepaskan hukuman terberat sepanjang sejarah berupa dilepaskannya Al-Masih palsu. Ah, ini Al-Masih palsu itu adalah Masihud Dajjal ya. Masihud Dajjal ini nanti akan datang dan menipu bangsa Yahudi seolah-olah dia Al-Masih yang dijanjikan. Padahal bukan Al-Masih yang asli, ini Al-Masih palsu. Nabi mengatakan ciri-cirinya dia bermata ya rusak sebelah, di dahinya ada tulisan kafir, kemudian di tangan kanannya ada air, tangan kirinya ada api, apinya adalah air, airnya adalah api. Maka banyak ulama yang berdiskusi membahas ini, ucapan Nabi hakiki atau majazi ya. Nah, mungkin sependek yang saya tahu kemungkinan jawabannya bisa dua-duanya. Bisa Dajjal itu memang fisiknya seperti itu, bisa juga sifatnya juga begitu. Jadi tidak mustahil dua-duanya juga berlaku begitu ya. Bisa jadi matanya rusak sebelah dan bisa jadi secara majazi memang dia melihat dengan sebelah mata, yaitu sumber ilmu ya. Sumber ilmu itu dari wahyu dan dari sumber ilmu dunia. Ada dua sumber ilmu di dalam Islam, tapi Dajjal hanya melihat dengan satu sumber, yaitu sumber wahyu, sumber dunia saja. Kalau sumber wahyu dibuang ke tempat sampah, bahasa akademisnya itu sekularisme begitu. Ya, sekuler. Jadi Dajjal itu nanti akan mengajarkan sekular. Dan sekarang pun sudah mulai ya sekularisme di mana-mana. Sekularisasi Islam di Indonesia itu sudah sejak tahun 1970. Ya. Nah, nanti di tulisan dahinya ada kafir dan kata Nabi semua orang mukmin bisa membacanya sedangkan orang kafir tidak bisa baca. Nah, ini kan ditertawakan ya hadis ini oleh para sarjana barat. Masa katanya kami
mahasiswa dari Harvard ya belajar tentang Islam atau tentang bahasa Arab, kami tidak bisa membaca huruf kafaro, ya. Nah, itu kan ditertawakan hadis Nabi Muhammad itu. Tidak mungkin orang kafir yang belajar bahasa Arab kan bisa baca kafir. Jadi kalau diartikan hakiki ya begitu. Nah, makanya ada juga yang berpendapat ini majazi. Kenapa disebut di dahinya tertulis kafir? Itu mencerminkan kekufurannya dilakukan secara terang-terangan. Tidak malu berbohong, tidak malu ya menghujat Tuhan, tidak malu berkata nyeleneh. Kan memang orang-orang sekarang sudah begitu. Sehingga kekufuran itu sangat tampak jelas di dahinya. Ya, dan orang-orang beriman bisa kenal ini bukan apa namanya? Bukan perilaku orang-orang yang mengindahkan hukum Allah. Misalkan Bapak Ibu melihat di televisi ada presiden barat ya, dari barat siapapun itu ya, lalu berbicara tentang hak asasi manusia, lalu berbicara tentang teroris, Islam itu teroris, lalu berbicara tentang ya penangkapan teroris. Nah, kita kan tahu itu kebohongan. Nah, kita bisa lihat itu dengan jelas dahinya seolah ya menunjukkan tulisan kafir begitu ya, jelas sekali di dahinya. Sedangkan orang beriman tidak bisa membaca ya. Nah, itu penafsiran secara majazi. Wallahu a'lam ya. Nah, kemudian ciri yang lain yaitu Dajjal membawa air, airnya adalah api, juga Dajjal membawa api, apinya adalah air. Ini secara hakiki ya disebut Dajjal punya kuasa dalam mengatur air, mengatur api begitu. Tetapi bisa juga menipu ya. Nah, maka dalam makna majazi ya, Dajjal akan menyebarkan sesuatu kebaikan padahal itu keburukan ya. Dan Dajjal akan menyebarkan konsep-konsep kebaikan padahal itu keburukan, dan Dajjal akan menyoroti dan menyebutkan ini buruk, ini keburukan padahal itu adalah kebaikan. Itu menurut sebagian para ulama yang menjelaskan bagaimana sabda Nabi tentang airnya Dajjal adalah api dan apinya adalah air, itu adalah makna majazi. Nah, ini kan ada dua makna semuanya. Ada hakiki, ada majazi. Saya tidak berani untuk memutuskan mana yang paling benar, begitu ya. Jadi kemungkinannya bisa dua-duanya, ya. Bisa dua-duanya. Jadi kita pelajari saja semua kemungkinannya. Tidak usah dibuang salah satu, ya. Karena itu semuanya pendapat para ulama dan kita hargai itu. Ya, kita pelajari, oh kalau maknanya hakiki berarti konsekuensinya begini, kalau maknanya majazi berarti konsekuensinya begini. Cukup sudah, ya. Ya, itu disebutnya pendekatan atau gaya penjelasan takribi ya, takribi. Jadi tidak mentakyin, tidak menunjuk hidung, tidak tahdidi ya, tidak menentukan ini yang benar, tepat ini tidak ya, tapi takribi saja, bisa begini, bisa begitu dan seterusnya ya. Itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kedatangan Nabi Isa di akhir zaman nanti ya, entah berapa tahun lagi jaraknya dari hari ini, walau alam, tapi Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Yahudi, karena ternyata Al-Masih yang dinanti-nanti oleh mereka adalah Al-Masih palsu ya, Al-Masih palsu. Dan Quran menyebutkan Isra bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala akan merusak ya di Yerusalem. Tiap kali mereka merusak, Allah mengusir penduduknya keluar dari Yerusalem. Itu konsekuensi yang harus diterima ketika mereka tidak melaksanakan kesolehan di tanah suci ya, di Ardul Muqaddasah. Nah, dan kehancuran itu sudah terjadi dua kali. Yang pertama oleh Nebukadnezar dari Babylon sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Yang kedua tahun 70 ya, 70 Masehi, sepeninggal Nabi Isa disalib ya. Nabi Isa diangkat ke langit, Yerusalem kembali dihancurkan tahun 70 Masehi. Nah, sekarang Zionis datang lagi ke Yerusalem. Ya,
Zionis itu datang lagi ke Yerusalem, mereka ke Israel yang ada sekarang, bukan dengan dan penindasan. Maka dari itu, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-8 kalau tidak salah ya. Asa robbukum ayyarhamakum. Semoga Tuhanmu memberkatimu. Ya, wa in udna kata Allah. Tapi jika kamu berani mengulang, udna kami pun akan mengulang. Itu kan ya kalimat yang sangat hebat, sangat gagah ya. Kalimat pokok yang singkat, padat, jelas terkait dengan aturan main untuk menguasai tanah suci Yerusalem. Nah, makanya karena sekarang Zionis datang lagi ke sana dan tidak mengindahkan ya syarat kesolehan itu, maka kita percaya kepada Al-Qur'an bahwa Zionis akan hancur. Lihat negara Israel yang sekarang, Pak, ini akan hancur. Kenapa? Karena Allah berfirman wa in udna, jika kamu berani mengulang pelanggaran di tanah suci, udna kami pun akan mengulang. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, kesimpulan dari pertemuan kita pesan kepada para nabi terdahulu untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sudah sadar, para nabi itu sudah sadar mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka mereka bernubuat, menitipkan amanat begitu kepada umat-umatnya. Umat-umatnya inilah yang dikenal sebagai ahli kitab di dalam Al-Qur'an, ya. Umat Nabi Musa, ya, pewaris kitab Taurat, umat Nabi Isa, pewaris kitab Injil begitu ya. Nah, maka ahli kitab ini juga diberi diambil yang perjanjian melalui lisan para nabi. Ya, mereka harus menjelaskan apa yang ada di dalam kitab suci terkait kedatangan Nabi Muhammad dan tidak boleh disembunyikan, ya. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad itu datang, mereka bukan menyambut Nabi SAW untuk menjadi pengikut beliau SAW, tetapi mereka malah menentangnya. Padahal di dalam hati kecil mereka mengakui Muhammad itu adalah nabi yang benar. Ada satu riwayat hadis dari Siti Sofia, ya. Siti Sofia itu perempuan Yahudi yang dinikahi oleh Nabi, ya, dan beliau adalah putri dari kepala suku Yahudi Khaybar, ya, kalau tidak salah. Nah, maka Siti Sofia alaiha salam menceritakan tentang dialog antara bapak dan pamannya ketika beliau masih kecil, ya. Saat itu Nabi Muhammad masih di Mekah dan baru mengaku menjadi nabi dan rasul. Kata Siti Sofia, ayahku dan pamanku mengakui Anda sebagai nabi yang memiliki ciri-ciri yang pas dengan ya apa yang ada di dalam kitab Taurat, begitu ya. Tetapi pamanku dan ayahku bersepakat untuk memusuhi Anda, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Itu yang sampai sekarang tidak bisa dipahami, ya, tidak bisa dimengerti. Hanya alasan fanatisme kesukuan. Hanya alasan fanatisme kesukuan. Itu pun sudah bisa digugurkan kalau kita mengkaji nasab Nabi Muhammad, ternyata masih tersambung ke Bani Israel dari jalur nenek buyut. Lalu kalau dikatakan, kenapa jalur perempuan? Kalau jalur perempuan biasanya terputus. Oh, kalau dalam pandangan Yahudi tidak, ya. Justru yang disebut dengan Yahudi kelas 1, Yahudi tulen, itu kalau ibunya perempuan Yahudi. Meskipun bapaknya orang asing, kalau ibunya adalah perempuan Yahudi, maka Yahudi itu menjadi Yahudi kelas 1. Tetapi kalau sebaliknya, ya, bapaknya orang Yahudi, tapi ibunya orang non-Yahudi di luar Bani Israel, maka mereka menjadi Yahudi kelas 2. Jadi ukuran keturunan perempuan itu dalam budaya Yahudi sangat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW masuk ke jalur Bani Israel itu lewat perempuan, nenek buyut, ya, Salma binti Amr, ya. Itu nanti ibunda dari Abdul Muthalib, begitu. Nah, sekian dulu ya Bapak dan Ibu yang dirahmati ya di hari Kamis dengan materi atau pembahasan terkait
Nabi Muhammad SAW di dalam kitab suci umat terdahulu yang melanjutkan episode itu dan juga masih membahas tentang kiblat ya. Nah, nanti kejadian-kejadian di tahun kedua di Madinah juga tidak hanya tiga syariat itu saja. Perang Badar juga terjadi di tahun kedua di Madinah ya. Ibadah kurban juga sama. Nanti insya Allah dijelaskan. Nah, sebelum nantinya kita membahas secara khusus untuk saum Ramadan. Wah, kalau membahas saum luar biasa ya. Nanti secara komplit lah di bulan Februari atau Maret kita akan membahas Ramadan secara detail ya, insya Allah. Detail bagaimana kehebatan saum orang terdahulu, bagaimana diganti oleh Allah syariat mereka, bagaimana kita bisa menemukan kurikulum saum itu sendiri ya, supaya memanfaatkan Ramadan lebih maksimal, itu dijelaskan insya Allah ya. Nah, jadi mohon bersabar. Makanya tahun kedua di Madinah ini menjadi titik balik nanti puncak peradaban Islam. Jadi awal perjuangan Nabi dan para sahabat yang asalnya ditindas terus sekarang punya kiblat sendiri, punya syariat sendiri, punya hukum sendiri begitu, dan diizinkan untuk melawan kalau diserang. Nah, itu terjadi di tahun kedua di Madinah. Jadi, waduh, balik luar biasa ya. Nah, ini sudah ada chat dari jamaah. Oh, ini Pak Andris izin ya. Kemudian sudah Ustadz Gopi ini sudah tinggal beberapa menit lagi. Ya, baik, saya tutup ya. Sekian karena harus melanjutkan aktivitas yang lain ya. Saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk meninggalkan Zoom ya, Zoom meeting room ini karena saya sedang berada di luar ini ya, sedang berada di daerah Ciwidey ya. Nah, ini tepatnya di rumah keluarga saya ya, dari paman. Sekian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan tadi ya, dan kekurangannya atau ada kesalahan silahkan dikoreksi. Bagi yang membutuhkan data-data yang saya sajikan, silahkan menghubungi ya melalui WhatsApp, bisa nanti di-share datanya. Baik, saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustadz Gopur. Silakan. Mungkin itu saja para jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.